Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat menikmati suasana di kebun ya. Ini part 2 ya. Tadi part pertama sudah sepil sedikit beberapa menit ya. Hari ini kita lanjutkan panen bersama kakak yang hari ini tetap ubi jalar yang dikembangkan pada lahan ya. Salah satunya ini adalah ubi Cilembu Madu ya. Cilembu Madu seperti ini. Kata Cilembu itu sebenarnya daerah ya, Cilembu ya. Tapi dikembangkan di sini namanya ya ubi ndongko ya, karena yang mengembangkan di ndongko. Ya, yang jelas namanya ini adalah ubi madu ya, seperti itu. Contohnya gini, nah ini yang tak sepil panen ya, seperti ini. Karena terlalu banyak umbinya, akhirnya ya dipanen yang besar-besar saja. Ini bisa mencapai puluhan ya dalam satu batang. Ini dalam sebatang banyak sekali. Nah kalau kita telaten ya kita hilangkan saja yang kedepannya bentuknya itu tidak bisa bagus ya. Nah contohnya nek sing kurang bagus seperti ini ya. Yang kecil ada bengkok itu mending dihilangkan saja, atau yang bulat ya. Nah contohnya tadi juga diguang ben maksimal yang mempunyai bentuk bagus ya. Nah contohnya itu tadi. Nah ini khusus tak mereview saat panen dengan metode tidak dicabut, karena sekaligus untuk pembibitan kedepannya untuk ubi jalar jenis ubi madu. Nah ini kayak gini ya, memakai alat sederhana yaitu cuman bilah dari bambu ya. Tidak boleh kalau pakai besi. Nah seperti ini. Nah ini keterangan Pak Roso, kalau panen usahakan tidak memakai logam ya, yang berbahan logam. Contohnya cangkul, sabit itu tidak boleh ya. Nah ini ada yang super jumbo ini. Wah, ya ini super ya, kualitas super nih. Masih 3 ini ditimbun. Ini lagi. yang ukuran sedang ya Pak Roso, ini ditimbun saja. Ini cuma diambil yang 2. Ya, mulus pol ya. Nah contohnya gini, ini yang kualitas super untuk ubi madu ya. Nah untuk ubi madu ini kita punya beberapa varian ya, 3 jenis ya. Salah satunya yang ini yang mempunyai ungu melingkar di pinggir, juga ada yang kuning, ada juga yang ada ungunya di tengah dengan bintik-bintik sedikit ya. Untuk kualitas rasa secara menyeluruh itu sama. Nah seperti ini. Nah, contoh yang Pak Roso panen ini adalah yang kualitas bagus, yang standar ya. Jadi untuk yang kurang memuaskan mending dihilangkan dulu ya, untuk memaksimalkan umbi yang lain. Nah, contohnya yang super nih. Mantap. Baru diangkat sudah kekuning-kuningan. Ini ciri khas kalau sudah tua. Nah, betul sekali. Siap dipanen. Walaupun rasanya sudah. Nah, ini yang ukuran sedang timbun kembali. Ini bulan berikutnya bisa kita panen untuk ubi apapun ya. Ini untuk yang sudah gini mungkin ada gejala penyakit. Nah ini memang Pak Roso jeli banget mengamati. Jadi ya ini yang ada di dalam mungkin ada penyakitnya sudah diambil ya. Walaupun ini masih sebesar ibu jari kita. Jadi harus kita hilangkan, jauhkan dari lahan. Oke yus, nek kadung fokus ya apal. Nah contohnya gini. Nah ini yang masih usia kecil dibiarkan. Bentuk bulat dibuang. Nah, yang bentuk bulat contohnya gini Pak. Nah ini kalau di sini bentuknya bulat ini sebenarnya juga bisa besar, tapi kedepannya yang jelas hasilnya belum maksimal seperti yang diharapkan ya, yang sesuai dengan harapan akhirnya ya dibuang saja ya, enggak apa-apa ya. Puso rasa eman-eman ya. Nek eman sing kecil yo mungkin hasilnya tidak maksimal, nanti untuk panen kedua malah jadi pikiran wes jatuh kata orang Jawa ya. Mending tak guang aja yang kecil nanti ben maksimal yang mempunyai bentuk bagus. Nah yang standar bagus ya kayak gini ya. Wow. Ini warna ini kena jerami yang warnanya hitam. Tapi tidak masalah ya, bukan penyakit. Bukan penyakit kok itu ya. Tapi memang salah satu mungkin kalau belum mengenal, contohnya tak dekatkan Pak. Nah ini warna kehitaman ini kalau dari Majalengka malah jadi favorit ya Pak. Betul. Di karena sini pun juga gitu, rasanya lebih enak. Lebih enak ya. Lebih enak. Karena ini kan dari organik. Nah, dari organik. Jadi nek sing
urung berpengalaman melihat kulit itu berwarna kehitaman itu malah dihindari ya. Tapi untuk orang-orang yang sudah mengenal secara mendetail untuk kualitas rasa, ini malah jadi salah satu yang diburu ya, yang mempunyai warna gelap agak nek wong kene ngarani blorok-blorok ya. Ini salah satunya kena dari jerami ya. Bekas jerami mungkin ya sejenis daun-daun yang membusuk adalah yang menyebabkan ini. Tapi tidak masalah wong rasanya malah enak ya. Malah manis ya. Ini logikanya seperti itu. Jadi nek orang pengen menikmati yang super manis, cari yang kayak gini. Memang penampilannya beda ya. Kalau yang mulus kan gini ya, nah, kuning mulus ya. Tapi ini tidak masalah. Jadi untuk yang konsumsi sendiri biasanya kalau sudah berpengalaman memilih yang kayak gini. Tapi untuk oleh-oleh biasanya tetap yang menarik, yang cantik. Nah, cantik banget. Nah ya kadang ya koncone Bang sekali-kali dong ubi jalar sing jenis cilembu madu di stepil ya wes monggo. Hari ini tak spesialkan ya. Nah ini yang sama Pak Roso yang mempunyai bentuk bulat ini langsung dibuang ya. Contohnya gini, nah ini juga iso gede lur, tapi yo like gede bunder itu ya kayak bola ya, jadi kurang menarik. Biasanya cuman kalau bentuk bulat itu datangnya cuma ke tempat keripik sama gorengan ya Pak Roso. Jadi untuk nilai jualnya walaupun besar akan berkurang ya. Ya murah, lebih murah. Ya lebih murah. Jadi mending dicari yang standar saja dengan bentuk panjang, spesial juga untuk open, untuk wis pokoknya digawe poe cocok. Nah ini Pak Dayat, saya juga datang disiram ya, karena di sini musimnya panas. Nah, ngomong-ngomong nek wis mulai banyak hujan, penyakit sing paling ditakuti apa Pak? Telemak umbi. Nah, telemak umbi itu adalah busuk batang, busuk buah ya. Busuk buah. Nah, ya alhamdulillah hari ini kayaknya ndak ada ya Pak, masih aman. Aman masih. Ya, memang penyakit yang paling ditakuti dari petani ubi jalar itu salah satunya adalah penyakit busuk buah. Di samping busuk batang ya. Kalau busuk buah itu menyerangnya sudah usia hampir panen ya, bahkan superan. Nah ini salah satu ciri khas atau ciri dari ubi jalar itu sudah tua itu adalah warna kuning. Kalau ubi madu ya sudah bermadu ya. Tapi walaupun besar tapi kalau masih berwarna agak keputihan itu belum waktunya untuk panen. Jadi untuk ciri khas atau ciri fisik dari ubi yang sudah tua, bila mana ubi madu atau warnanya itu sudah menguning, itu adalah warna yang sudah tua ya. Jadi nek isi umbi ini rada agak keputihan, ya jangan dipanen walaupun masih besar ya. Karena Anda perlu proses untuk dikonsumsi kalau kita panen di usia dini. Itu banyak mengalami kerugian. Yang jelas kita rugi rasa yang pertama. Jadi kalau konsumennya komplain, telone kok ora legi. Nah, itu ya. Jadi kita akan kerugiannya dari konsumen kita, bahwasannya umbi ini kok nggak manis. Itu salah satunya dipengaruhi dari faktor ubi jalar itu sebenarnya belum panen karena cuman berburu besar sudah kita lakukan panen. Yes, pokoknya Anda harus menyikapinya sendiri ya. Pengennya gede ndang payu apa sedengan apa yang standar. Ini nek pengen gede yo sebenarnya ada rahasia khusus kita ya. Kalau usia 2 bulan sudah sebesar paha kita juga bisa, tapi itu ya yang namanya rahasia nggak dikasih tahu ya. Tapi kualitas rasa loh di sini kita selalu menjamin manisnya dapat, produksinya melimpah seperti itu. Harapan para petani. Nah ini semuanya tidak dicabut untuk ubi madu atau cilembu yang kita review hari ini. Yang bagian bawah ini adalah jenis gemoy. Ini mulai dari gemoy 122, 133 dan gemoy 1 ya. Ini juga sudah agendanya setelah ini nanti akan kita panen ya. Nah, tadi di awal video yang satunya sudah sebagian kita panen. Nah ini sing video ini khusus review ubi madu ya. Nah, cilembu yang mempunyai batang berwarna ungu ya.
Karena ada juga yang mempunyai batang hijau ya. Ada juga yang rancing. Rancing biasanya daunnya itu lebih kecil dengan tidak terlalu menjalar kalau di sini ya. Tapi kalau di tempat lain ya belum tentu ya. Nah, ini menurut Pak Roso kan ada mitos, Pak. Ubi cilembu itu kalau ditanam di daerah lain akan beda rasa dengan yang ada di asalnya sana dari Majalengka. Itu menurut panjenengan apa, Pak? Sebenarnya mitos apa fakta? Itu mitos. Nah, mitos lah. Sebenarnya ditanam di wilayah Manapun. tinggian yang sesuai dengan asalnya itu rasanya sama. Seperti di tempat kita ini. Nah, Ini ketinggiannya kan hampir, standar iya. dengan yang di Jawa Barat. Akhirnya rasanya tidak ada beda. Tidak beda. Bahkan ada yang melebihi Ada ya. yang lebih. Banyak, ini banyak yang lebih dari di sana ya. Ini salah satunya itu tadi keterangan dari Pak Roso bisa mematahkan pengetahuan orang awam ya. Jadi ubi madu atau biji lembu itu kalau ditanam di tempat lain katanya kok beda rasa. Ya itu ya masuk akal ya tidak, ya benar ya tidak. Jawabannya gitu, Pak ya. Iya. Ya tergantung dari MBDL-nya di wilayah masing-masing ya. Kalau ditanam di daerah datar yang banyak kandungan air yang jelas ya pasti beda ya, Pak. Beda Pasti sekali. beda ya. Tapi umbinya cepat besar. Nah, itu keunggulannya kan ya situ. Yang jenenge Gusti Allah ki moha dilek ditanduring dataran rendah umbine cepat gede, tapi rasane yo berkurang. Tapi lek ditanam di ketinggian ya wis otomatis kalah umbine cepat besar tapi menang rasane. Wis karek jenengan pilih sing ndi ne. Tapi sebenarnya ya juga ada metode ya, Pak. Ada, Bisa disikapi Ada seperti pupuk khusus ada untuk pupuk memberi rasa manis itu tadi ya. Jadi ya wis untuk petani ubi jalar jangan langsung mempunyai kesimpulan itu tadi ya. Langsung menyimpulkan lek ning kono lagi ning kene ndak. Tapi ya monggo petani Indonesia harus berkarya, berinovasi, mengembangkan potensinya diri ya, mencari tahu kenapa rasa itu kok dipengaruhi oleh lahan kita dan bagaimana kita harus menyikapi atau merubah yang dari kurang manis menjadi manis. Nah, itu PR untuk Anda khususnya para petani ubi jalar. Ya, monggo bertani. Ya cetak kok ning Bang Heri terus toh, ya digali dhewe barang ngono ya. Kan berkreatif ya contohnya ya. Oke, terima kasih Pak Roso hari ini ya. Sudah saya menemani Bapak, ini kakak saya yang panen ubi jalar ubi madu yang sudah spesial sekali ya hari ini. Oke, terima kasih. Salam Tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maju terus, pantang menyerah.